mengumpulkan kita dan kita bertahan untuk sedikit memahami apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Agung Muhammad, yang disampaikan oleh para pewaris beliau, yang tertuju kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita ketahui, pelajari, tuntut agar kita menjadi seseorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah yang menempuh jalan sukses bahagia dunia akhirat. Kita berharap di tempat yang agung yang mulia ini, di pertemuan yang dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, salah satu taman daripada taman surga Allah ini, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmat yang kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat ya Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita hamba yang dicintainya, dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Setelah beliau menjelaskan tentang Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Imam Ja'far As-Sadiq yang telah berpindah dari tempat ke tempat, dari Basrah, bagian daripada kota Irak, karena melihat telah nampak banyak nampaknya hal-hal yang bid'ah, dan mulai orang-orang sudah melakukan segala sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya untuk menyelamatkan dirinya, keluarga dan anak cucunya. Maka beliau berpindah dari kota tersebut ke tempat sampai datang ke Hadramut. Di situ beliau tinggal sampai beliau meninggal, guna untuk menjaga anak cucunya dari fitnah, agar mereka bisa mengikuti jejak langkah kakek dan nenek moyang mereka dalam melaksanakan, mengamalkan apa yang diminta oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran dan sabda-sabda Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit yang kita baca minggu kemarin, kita lanjutkan. Beliau masih melanjutkan dalam fasal ini, wa yambaghi likulli mu'min, dan selayaknya bagi setiap mukmin, setiap kita yang tinggal di masa beliau, begitu juga yang tinggal saat ini dan tinggal akan datang, an yuhassina mu'taqadahu, untuk membentengi keyakinannya. Apa yang diyakini olehnya yang berkenaan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dari sifat asma yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setiap kita sebagai seseorang mukmin wajib untuk mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini betul-betul yang benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya dan sabda-sabda Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak jauh dari jalan yang benar. Begitu juga meyakini, beriman dengan para nabi rasul, terutama rukun iman yang ada. Kita harus membentengi keimanan kita, keyakinan kita. Dan itu merupakan bagian daripada salah satu tugas yang diberikan secara agama bagi setiap mukmin, agar ia bisa menempuh jalan sehingga ia yang benar, sehingga ia sukses dunia sampai akhirat. Bihifdi aqidatin, dengan menghafal, menjaga, mengamalkan aqidah, keyakinan, min aqaidil a'immatil mujma' ala jalalatihim wa rusukhihim fil alim, dari akidah-akidah al-a'immah, pemimpin-pemimpin, panutan-panutan, ulama-ulama yang menjadi panutan karena mereka memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad, mengamalkannya, dan mereka amat sangat mengerti, paham seluk-beluk Al-Quran dan hadis-hadis Nabi besar Muhammad, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Agung Muhammad, sehingga mereka menjadi a'immah, panutan dalam segala hal, terutama dalam masalah keyakinan, yang mana mereka adalah mujma' ala jalalatihim, ulama-ulama yang sepakat, semua ulama
mengatakan mereka adalah orang-orang yang agung, orang-orang yang mulia, yang luas ilmunya, pengetahuannya, ma'rifatnya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, wa rusukhihim fil ilm, dan mereka adalah ulama-ulama yang mantap dalam ilmu pengetahuan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dituangkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Qur'an dan sabda-sabda Nabi besar Muhammad dalam hadis-hadis beliau. Wala ahsib, dan aku tidak menyangka, mengira, mubtaghi dzalik, seorang yang menginginkan hal itu atau untuk menjaga, membentengi akidahnya, keyakinannya, yusadifu aqidatan jami'atan, ya mendapatkan satu akidah, tuntunan akidah keyakinan jami'atan yang mencakup seluruh akidah yang harusnya kita sebagai seseorang mukmin mukminah memahami dan memiliki dan meyakininya. Wadihatan, yang mana akidah itu jelas, mampu untuk kita pahami dengan akal kita, dan jelas sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sabda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'idatan anis syubah, yang jauh dari berbagai macam syubhat, hal-hal yang tidak jelas, yang samar, yang dituangkan jelas, dan dituangkan mencakup seluruh akidah keyakinan yang harusnya kita miliki, bentengi diri kita dengan akidah tersebut yang Allah tuangkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Agung Muhammad yang beliau arahkan kita. Salimatan minal asya'il muhimah, yang selamat dari berbagai macam sesuatu muhimah, yang muhim, yang membuat kita mungkin meraba-raba, mengira-ngira, menyangka-nyangka hal-hal yang seharusnya tidak seperti itu kita kira sangka. Karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita dengan namanya syariat dan hal-hal yang jelas. Begitu juga Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita membawa hal-hal yang jelas. Imam Busiri beliau menyinggung kita akan hal tersebut dalam qasidah Burda. Dalam qasidah lantunan-lantunan bait-bait syair yang beliau susun, yang beliau gubah, yang dinamakan dengan Burda atau Bur'ah. Beliau menyinggung dalam burdah tersebut, syair-syair tersebut, diantaranya beliau menyatakan atas apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau utarakan kepada kita, didik arahkan kita dari apa yang beliau pahami dalam kitab, dari kitab suci Al-Quran. Beliau mengatakan, lam yamtahinna bima ta'yal uqulu bihi hirsan alaina falam nartab walam nahimi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kepada kita, mengarahkan kita dalam sabda-sabdanya, dalam ucapan perbuatannya, dalam apa yang ia warisi kepada kita umat, hal-hal yang akal kita tidak mampu untuk memahami, mencernanya. Anda Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita semua yang akal kita mampu, dari seseorang yang memiliki akal yang paling cerdas nomor 1 sampai seorang yang memiliki akal yang paling bawah nomor terakhir, bisa memahami apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad, yang ditegaskan oleh Nabi besar Muhammad, yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak jauh langkah kita, tidak hilang arah kita dari langkah dan arah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu kita minta agar Allah arahkan langkah kita dalamnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sehingga kita tidak jauh dari langkah tersebut, tidak keliru dari langkah tersebut, tidak tersesat dari langkah tersebut, sehingga beliau bawa yang jelas. Bahasa kita mungkin bawa hal yang real dan mampu untuk kita pahami, cerna dengan akal kita. Tapi kalau kita tidak mampu memahami, mencernanya, kita tanya kepada mereka-mereka yang mampu mengerti, mencernanya, memahaminya, agar mereka menjelaskan kepada kita sehingga kita mampu memahaminya. Barangkali mungkin ketika kita membacanya, mungkin kita karena kekurangan yang kita miliki,
karena kotornya hati kita, karena kotornya pikiran kita, karena sudah tercampur bau dengan hal-hal yang wallahu alam, yang syubhat dan lain sebagainya, sehingga ketika kita melihatnya, memahaminya, konteks kita menyangka hal itu ya tidak jelas mungkin bagi kita, maka kita datangi a'immah, panutan-panutan, ulama-ulama yang menjadi panutan, yang betul-betul berjalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mampu untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar. Mithlu aqidatil Imam Al-Ghazali, seperti aqidah Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali radhiyallahu anhu, semoga Allah mencurahkan ridha atasnya. Artinya seperti aqidah yang digubah, yang disusun oleh Imam Ghazali yang terkenal dari masa dulu. Beliau terkenal, beliau hidup kurang lebih 1000 tahun sebelum saat ini. Hidup 1000 tahun yang lalu, dan alhamdulillah karya-karya beliau yang 1000 tahun yang lalu sampai sekarang bisa kita baca, kita nikmati, dan alhamdulillah bisa kita nikmati walaupun kita tidak bisa bahasa Arab, karena karya-karya beliau sudah diterjemahkan dengan bahasa-bahasa Indonesia, dengan bahasa-bahasa dan termasuk bahasa Indonesia, yang ulama sepakat namanya keilmuannya luar biasa, ma'rifatnya kepada Allah luar biasa, ma'rifatnya kepada Rasul luar biasa, ma'rifatnya kepada seluk-beluk yang ada dalam agama ini luar biasa, sehingga ulama semua sepakat akan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau, dan kitab-kitabnya adalah kitab-kitab rujukan bagi setiap kita yang datang setelah beliau untuk menempuh jalan yang benar. Allati awradaha, yang telah beliau susun, gubah, itu namanya akidah. Fil faslil awal, dalam fasal yang pertama, min kitab Gawaidil Aqaid, dari kitab Gawaidil Aqaid, kaidah-kaidah akidah, keyakinan-keyakinan yang harus dimiliki, dipahami oleh setiap mukmin mukminah. Minal Ihya, dari karya beliau Al-Ihya, kitab Ihya. Dan kitab Ihya ini beberapa jilid, dan alhamdulillah juga sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Ketika kita ingin memahami, mempelajari akidah yang benar, beli kitab Ihya yang terjemah di toko Ajiz, mungkin di Gramedia mungkin ada. Toko Ajiz ada pasti kitab Ihya yang mutarjam, yang terjemah. Kalau perlu beli dua, beli kitab Ihya yang bahasa Arab dan beli kitab Ihya yang terjemah. Dan kalau memang kita masih belum paham, tadi datang kepada ulama-ulama yang namanya, yang bisa membuat kita memahami apa yang ada. Fa'alaika biha, maka hendaklah bagimu ketika ingin namanya memahami, mengetahui akidah yang bisa namanya menjaga keyakinan kita kepada Allah yang benar, yang tepat. Karena masalah akidah ini sensitif. Kalau masalah furu', masalah syariat mungkin agak lebih longgar kita, karena banyaknya khilaf antara ulama mengenai masalah furu', mengenai masalah namanya cabang-cabang, bukan hal-hal yang mendasar, karena akidah mendasar. Seperti masalah salat, dalam mazhab kita Syafi'i sunnah untuk kita baca gunut di setiap salat subuh, karena ada riwayat dalam hadis yang sahih dan disebutkan oleh ulama kita dalam karya-karya beliau, kitab-kitab fikih. Ketika namanya Sayyidina Anas bin Malik ditanya apakah Rasulullah ketika beliau hidup beliau gunut di salat subuh, beliau mengatakan iya, beliau gunut di salat subuh. Dan Imam Syafi'i berfatwa, Imam Malik berfatwa bahwasanya gunut itu, Allahumma hadina, itu sunnah dilaksanakan di salat subuh. Dan diwariskan oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah dalam karya beliau Ad-Durratul Yatimah Syarah Nazm Safina Subhat Thamina. Beliau mengatakan di situ diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam terutama di akhir umur beliau selalu baca gunut di salat subuh sampai beliau meninggal. Sehingga dalam mazhab kita Syafi'i, gunut di salat subuh hukumnya sunnah abad.
Ketika seorang meninggalkannya, disunahkan untuk sujud sahwi karena ia melakukan kesalahan, kekurangan. Sehingga perlu untuk untuk ditambal, disempurnakan kekurangan itu dengan sujud sahwi. Sementara ada ulama yang lain seperti Imam Abu Hanifah, beliau berfatwa tidak disunahkan di salat subuh, tapi sunnah di salat witir setiap malam. Setiap malam salat witir yang 1 rakaat itu kita sunnah untuk gunut. Dalam pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, boleh kita amalkan namanya pendapat Imam Syafi'i, atau boleh kita amalkan pendapat Imam Abu Hanifah, atau kita bisa amalkan pendapat semuanya. Karena tidak salah, karena baik, doanya luar biasa. Yang tertera dalam kitab suci Al-Quran itu disimpul oleh Nabi Muhammad, dikutip oleh Muhammad, disusut oleh Nabi Muhammad dalam kalimat-kalimat yang sederhana gunut itu. Dan di situ juga ada keyakinan. Ada keyakinan yang harusnya kita miliki, yang datang keyakinan itu kalimatnya arahannya langsung dari lisan Nabi besar Muhammad. Karena ulama sepakat gunut itu kalimatnya langsung datang dari Nabi besar Muhammad. Kalimat-kalimatnya itu Nabi Muhammad ajarkan kepada cucu beliau Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan sepakat ulama itu datang, memang Rasulullah mengatakannya, mengucapkannya. Cuman mereka berselisih pendapat di mana disunahkan. Tapi itu kalimat-kalimatnya, di samping di dalamnya ada doa yang luar biasa. Kalau kita pahami, selami, resapi apa yang Allah tuangkan dari kemuliaan bagi seorang hamba dalam Al-Quran, itu doa dikutip sudah oleh Nabi Agung Muhammad. Dan bukan hanya sekadar doa, di dalamnya ada puja-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan keyakinan kita kepada Allah. Setelah beliau mengatakan waqina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhil man walait wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu. Keyakinan yang harus kita miliki terhadap Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Boleh namanya kita gunut, boleh tidak gunut. Kalau tidak gunut, tidak sah salat kita. Walaupun kita ada sujud sahwi, sah salat kita. Tapi mengenai masalah akidah, kalau kita meragukan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ragu akan keberadaan Allah dan ragu akan sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah, maka kita hukumnya di luar agama Islam. Kita dinilai sebagai seorang yang kafir kalau kita meragukan meragukan apa yang berkaitan dengan namanya sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala utarakan semua itu dalam kitab suci Al-Quran. Kalau kita meragukannya hukumnya murtad, kafir. Masalahnya tidak sederhana. Maka perlu kita namanya memahami akidah yang benar. Dan tidak ada khilaf antara ulama masalah itu. Jadi kita harus betul-betul memahaminya. Wa in tashabbabta ila mazid, dan jika engkau ingin karena sudah baca kepengen mendapat tambahan lagi dalam namanya akidah yang berupa keyakinan kita kepada Tuhan kita Allah terutama dan lainnya, terutama dalam rukun Islam, rukun iman yang ada. Fandur fil risalatil qudsiyah, dan lihatlah, bacalah dalam risalah qudsiyah allati awradaha fil fasl tsani min kitab madhkur, yang beliau sebut kutip di fasal yang ketiga dalam karya tersebut. Di fasal awal beliau dalam nama kitab Gawaidil Aqaid, beliau menyatakan akidah-akidah yang harus kita pelajari, pahami, mengerti. Dan beliau di fasal yang ketiga kembali mengulangi pembahasan mengenai akidah yang lebih mendetail. Yang lebih banyak. Nah, kita perlu baca. Ini dinamai Gawaidil Aqaid, dan begitu juga Risalah Qudsi dalam satu karya tersebut. Dan beliau mengatakan wala tatabaghal fi ilmil kalam, dan jangan engkau terlalu masuk mendalami dalam ilmu kalam.
ilmu yang berkaitan dengan kalam, maksudnya yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Allah Subhanahu wa taala. Wala tuksirul khadfi, dan jangan kau perbanyak menyelam di dalam ilmu kalam. Karena yang kita bahas bukan manusia. Karena yang kita bahas bukan ciptaan. Kalau ciptaan ada batas. Ada ujung, ada pangkalnya, terbatas. Sesuai dengan akal yang Allah berikan kepada kita, ilmu pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita terbatas. Sehingga kita mampu untuk memahaminya mungkin sesuai dengan batasannya. Tapi kalau kita namanya tenggelam untuk membahas mengenai masalah Allah Subhanahu wa taala dan yang berkaitan dengan Allah, Allah tanpa batas. Allah tanpa batas. Saat ini engkau memahami akan Tuhanmu Allah, maka besok ada B. Ketika engkau besok memahami akan Tuhanmu Allah B, maka besok ada C. Dan tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis ma'rifat seseorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia habiskan umurnya untuk mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, habis umurnya ma'rifat kepada Allah belum habis. Andaikan dia hidup kembali dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ia kembali berupaya untuk lebih mengenal Tuhannya Allah dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka ma'rifat dalam surga pun tidak akan habis. Walaupun Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk melihat Allah dengan mata kepala kita nanti kelak di surga, kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad dan Allah sebutkan, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah, kata Allah, muka-muka di hari itu berseri-seri kepada Tuhannya memandang, melihat. Rasulullah pun mengatakan, kalian akan melihat Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di surga Allah seperti kalian melihat bulan ini, kata Nabi besar Muhammad. Walaupun kita melihat Allah setiap hari, kita melihat Allah, walaupun setiap detik nafas dalam surga ada hamba-hamba Allah yang selalu melihat Allah dalam surga, tetap ma'rifat kepada Allah dah habis. Kita hidup miliaran tahun dalam surga Allah, ma'rifat kepada Allah tidak habis. Kenapa? Karena Allah dah habis. Karena Allah dah habis. Maka ma'rifat kepada Allah tidak habis. Tidak cukup hanya selembar, dua lembar. Tidak cukup hanya satu kitab, dua kitab. Ma'rifat kepada Allah. Tidak cukup hanya kita habiskan umur kita sehari, dua hari dalam ma'rifat kepada Allah. Setahun, 2 tahun, 1000 tahun dalam tidak cukup. Makanya beliau mengatakan, jangan kau terlalu masuk mendalami ilmu kalam. Limujarrad talabi tahqiq fil ma'rifah, karena hanya sekarang mencari, menuntut at-tahqiq, betul-betul memahami secara hakikat dalam ma'rifat kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Fa'innaka la tadfar bihadzal matlub min hadzal ilm, sesungguhnya ketahuilah sungguh engkau tidak akan pernah mendapatkan apa yang engkau inginkan dengan ilmu, dengan namanya min hadzal ilm, dari ilmu ini, ilmu kalam. Kalau engkau ingin ma'rifat secara hakikat kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan dapatkan dari ilmu itu. Walaupun kan masuk tenggelam, masuk tambah masuk ke dalam, tambah luas. Kalau engkau tidak mampu dengan namanya akal yang terbatas yang kau miliki, maka takutnya nanti keliru, salah. Karena syaitan iblis suka orang-orang yang masuk seperti itu. Karena gampang ia untuk menyesatkannya. Dan kalau sudah tergelincir sedikit, maka akibatnya fatal. Bisa jadi seseorang kafir, murtad, bisa jadi zindik dan lain sebagainya. Karena fatalnya ia. Maka kalau engkau ingin mencari tahqiq, namanya ma'rifat kepada Allah secara hakikat, jangan terlalu banyak tenggelam dalam ilmu ini. Karena engkau tidak akan mendapatkan keinginanmu sampai kapanpun. Walakin akan tetapi idza aradta tahaqquq fil ma'rifah, jika engkau betul-betul menginginkan ma'rifatmu kepada Tuhanmu secara hakikat benar, hakikat ma'rifat kepada Tuhanmu, fa 'alaika bisyurut tariqi, maka hendaklah engkau menempuh jalannya. Ada jalan
tapi bukan tenggelam dalam ilmu pengetahuan seperti itu, ilmu kalam. Apa beliau mengatakan jalannya? Wahyal tizamu taqwa zahiran wa batinan, yaitu melazimi ketakwaan kepada Allah lahir batin. Mata bertakwa, telinga bertakwa, lisan bertakwa, tangan, kaki, perut, kepala bertakwa, hati bertakwa, yang ada dalam benak pikiran kita bertakwa, dalam ucapan perbuatan bertakwa, antara hablum minallah dan hablum minanas bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berjanji wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, ya Allah akan ajarkan kepada Anda ilmu, kata Allah. Allah berjanji untuk mengajarkan kepada kita ilmu, bukan ilmu yang kita baca, bukan ilmu yang kita dengar, bukan ilmu yang kita simak, bukan ilmu yang sampai kepada kita melalui apapun medianya. Tidak, langsung ilmu datang dari Allah. Allah berjanji, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ilmu yang tidak akan pernah kita dapatkan dari kitab manapun, dari siapapun. Ilmu yang Allah akan berikan kita ilmu tersebut. Ya, kalau kita ingin mendapatkan ilmu tersebut secara namanya sederhana, tidak perlu kita capek-capek bergaul dengan orang itu. Dengarkan darinya ucapannya, biar kita dapatkan tidak susah. Makanya ulama-ulama yang beliau mengatakan tadi, yang rusuh fil ilm, yang mantap dalam ilmu, yang Allah berikan kepada mereka lebih dari yang kita kira. Wa tadabburil ayat wal akhbar, dan kita harus selalu berupaya untuk memahami, merenungkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan akhbar, hadis-hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kita dengarkan, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang kita dengarkan tadi, wadduha, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Kita renungkan, kita berupaya untuk memahami apa yang dituangkan oleh Allah dalam setiap huruf kalimat itu, ayat yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga sabda-sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nadhar fi malakutis samawati wal ard, dan melihat di alam malakut, di alam yang nyata yang ada di langit dan muka bumi, antara langit muka bumi. Ala ghusl i'tibar, untuk namanya tujuan i'tibar, mengambil pelajaran, mengambil hikmah, ilmu pengetahuan untuk kita, yang mengikat antara kita dengan hubungan kita antara kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Allah ciptakan langit. Mana langit ujungnya? Mana langit namanya pangkalnya, awalnya? Mana ujungnya? Kok di situ langit, di situ langit, di situ langit, di situlah langit. Masya Allah, Masya Allah, dengan namanya panorama yang Allah siapkan antara langit, di langit dengan bintang-bintang yang ada, dan belum pernah satu manusia sampai ke langit. Dengan namanya pesawat dan apapun yang diciptakan olehnya, belum pernah manusia sampai ke langit, kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba langit. Seperti para nabi rasul, ketika Rasulullah SAW Rasulullah berjumpa dengan mereka di langit. Semua dari umat mereka yang mengikuti sempurna jejak langkah mereka itu hamba-hamba langit. Walaupun ia hidup di atas muka bumi ini, tapi langit hatinya, jiwanya, rohnya di langit. Walaupun badannya, awaknya di bumi. Kenapa? Karena benak pikirannya berkaitan langsung, berhubungan dengan yang ada di langit. Bahkan dengan zat yang maha agung, maha mulia, maha segalanya, Allah. Berarti itu manusia, walaupun awaknya tubuhnya di bumi, tapi hatinya, rohnya, jiwanya di langit. Dan lebih dari langit. Kalau ia namanya berkaitan, berhubungan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Mandang, melihat, pandangan, kita cari hikmahnya, ilmu untuk kita meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Wa tahdhib akhlaqin nafs, dan tahdhib, berupaya kita untuk membenahi, membereskan, merapikan akhlak yang ada pada diri kita.
hati kita, jiwa kita. Sombong yang masih ada dalam hati kita harus kita keluarkan, harus kita benahi, harus kita singkirkan dari hati kita. Ujub kita, riya kita, sifat hikid kita, hasud kita, bughd kita, fakhr dan lain sebagainya. Yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan kita Allah. Wal taltib kata Fatihah, dan kita harus berupaya taltib yang kathib, yang tebal-tebal dari dosa dan salah atau alfa lupa yang kita lakukan setiap saat waktu kita, yang mengotori hati kita sehingga hati kita tebal namanya debunya. Belum kita lap sedikit-sedikit biar debu tadi tidak lagi tebal, biar tipis, kalau bisa tidak ada debu lagi hati kita. Allah mengatakan kalla balran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Perbuatan itu, dosa itu, maksiat itu, lupa itu, salah itu dan lain sebagainya itu karena sebab ran ala qulubihim, sesuatu yang menutupi hati mereka, makanu yaksibun, karena perbuatan mereka. Dosa kita, maksiat kita, sifat-sifat kita yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang menutupi hati kita, nafsu kita, jiwa kita sehingga tidak kelihatan. Kotor, perlu ditaltib, perlu dibersihkan sehingga namanya sedikit yang menempel kalau bisa sehingga bersih. Bahasa kita kinclong mungkin, bersih, tidak ada lagi debunya. Bihusnir riyadhah, dengan riyadhah yang baik, latihan yang baik, salat yang baik. Kalau memang kita mampu berpuasa yang baik, bermuamalat yang baik, dengan menjaga mata yang baik, lisan yang baik, meningkatkan hubungan dengan Allah yang baik, selalu mengingat Tuhan kita Allah, selalu merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat waktu kita, detik-detik nafas kita, dimanapun kita berada, selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang hakikatnya Allah selalu melihat kita dimanapun kita, siapapun kita, lahir batin kita. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, kata Allah, ia tahu yang kalian simpen dalam hati kalian, wa akhfa, yang belum terlintas dalam hati kalian, dari apa yang akan terjadi bagi kalian Allah sudah tahu. Wa tasqil mir'atil galab, dan tasqil membersihkan mir'atil galab, kaca hati. Hati ini punya kaca ada dalam hati kita. Bimula bersama dzikir wal fikir, dengan melazimi dzikir wal fikir, melazimi dzikir kepada Allah, selalu berusaha berupaya ingat kepada Allah dan fikir, merenungkan apa yang tadi yang disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang ada pada diri kita. Diri kita merupakan bahan renungan bagi setiap kita, karena kita ciptaan Allah yang Allah nyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau kita perlu melihat langit, bumi dan lain sebagainya yang menunjukkan namanya ciptaan Allah yang begitu ajaib, luar biasa, yang paling ajaib yang pernah diciptakan oleh Allah di alam semesta ini, alam nyata, alam tidak nyata kita manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita namanya merenung diri kita. Wal i'rad amma yushghil anil tajadul li hadzal amal, dan kita berpaling dari segala sesuatu yang menyibukkan kita, yang mengalihkan kita dari masalah ini. Berupaya. Fa hadza sabilut tahsil, dan ini merupakan jalan untuk kau mendapatkan ma'rifat secara hakikat itu. In salaktahu aturta insyaallah. Jika engkau menempuhnya, engkau akan mendapatkan insyaallah. Memang jika dikehendaki Allah. Allah mengatakan dalam ayat kursi, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada seorang manusia, hamba siapapun ia, mampu untuk namanya meliputi ilmu yang dimiliki oleh Allah kecuali sesuai kehendak Allah. Apa yang diizinkan oleh Allah, dikehendaki oleh untuk dia tahu, itu aja. Insyaallah, kalau Allah menghendakinya, menginginkannya, Allah akan alal matlu, atas apa yang kau cari. Wa dhafirta bil amri maghrur, dan kau akan dapatkan dengan perkara yang kau inginkan.
makrifat kepada Tuhanmu Allah yang nilainya tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya dan bisa didapatkan oleh kita. Dan Allah tidak halangnya untuk setiap kita, siapapun kita, walaupun kita hidup di masa seperti ini, Allah siapkan itu anugerah yang tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan setinggi apapun. Iya. Wasufiyah, orang-orang sufi yang mungkin kenal, yang betul-betul sebagai seorang sosok sufi yang banyak kalau kita baca dalam sejarah, banyak mereka yang betul-betul sufi. Innama jahadu nufusahum, sesungguhnya mereka jahadu nufusahum, berjihad melawan hawa nafsu mereka. Wa balaghu fi riyadatiha, dan mereka balag sampai puncak dalam riyadah, namanya melatih dirinya, nafsunya dari amarah. Mereka latih amarah, mereka tundukkan sampai nafsunya menjadi lawama. Ketika nafsunya menjadi lawama, mereka terus latih lagi, giat dalam melatihnya sehingga nafsunya menjadi nafsu mutmainnah. Mereka latih lagi sehingga nafsunya menjadi muradiyah. Mereka latih lagi, sempurnakan lagi sehingga nafsunya menjadi mardiyah. Mereka latih lagi, sempurnakan lagi sehingga nafsunya menjadi nafsul kamilah. Kala itu dia menjadi insan kamil, manusia sempurna. Wa qata'u an adati ma'lufatiha, mereka putuskan antara apa-apa yang biasa dilakukan oleh nafsunya dari hal-hal yang diinginkan, dikehendaki olehnya, dari apa-apa yang tidak disukai, diridai oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kebiasaannya mereka jauhi, mereka putus, mereka tidak penuhi keinginan nafsunya. Kalau kita lihat mujahadah mereka, Masya Allah, ada di antara mereka yang tidak tidur 40 tahun. Ada di antara mereka yang sholat subuhnya itu 40 tahun, wudunya itu dengan wudu waktu sholat isya. Sholat isyanya di awal malam. 40 tahun dia sholat isya itu, sholat subuhnya dengan wudu isya. Kalau kita baca bagaimana riyadah mereka, apa yang mereka lakukan, ya tidak masuk akal bagi kita. Tidak masuk akal kita, karena kita hamba yang lemah, yang malas, sehingga kalau kita dengar mereka melakukan itu tidak masuk akal. Memang kita tidak masuk akal kita, kan kita tidak mampu melakukannya. Li'ilmihim, karena mereka tahu betul, bitawaqqup husul kamalil ma'rifah ala dzalik, karena ma'rifat, kesempurnaan ma'rifat seseorang hamba hanya bisa dilakukan dengan cara itu. Dengan cara itu. Jadi mereka melakukan itu. Wa ala kamalil ma'rifah, dan atas kesempurnaan ma'rifat yang kita miliki, yatawaqqaf tahaqqub bi maqamil ubudiyah, maka hanya dengan kamal sempurna ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mampu betul-betul secara hakikat menjadi seseorang hamba Allah semata. Kedudukan kita di sisi Allah, mampu menghambakan diri kita semata karena untuk Tuhan kita Allah, menjadi hamba Allah semata secara hakikat. Mampu. Kapan kita mampu menjadi hamba semata menjadi hamba Allah secara hakikat, tanpa menyekutukan Allah dengan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ma'rifat kepada Allah, semakin kita kenal kepada Allah, kita akan mampu untuk mampu menjadi semata hamba Allah. Semakin kita kenal, mampu semakin untuk menjadi semata hamba Allah Subhanahu wa taala. Alladhi huwa bughyatul arifin, yang mana kamal ubudiyah, maqam kedudukan penghambaan semata kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyekutukan Allah dengan segala sesuatu selain Allah, itulah puncak harapan arifin, orang-orang yang mengenal Allah. Wa umniyatul muhaqqiqin, dan keinginan, harapan, cita-cita al-muhaqqiqin, orang-orang yang betul-betul hakikat ingin menjadi semata hamba Allah. Radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah curahkan keridhaan atas mereka semua. Wallahu a'lam. Faslun wallahu a'lam. Yang mana namanya
menjadi semata hamba Allah itu selalu kita ikrarkan dengan lisan kita dalam setiap rakaat kita. Iyyaka na'budu. Kita selalu berikrar di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala untuk berupaya menghambakan diri kita hanya kepada Allah dalam setiap rakaat kita. Dan kita pun diarahkan oleh Allah untuk meminta selalu bantuan dari Allah untuk mampu menjalankan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kalau Allah bantu, mudah jalan kita. Tapi kalau Allah tidak bantu, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai meninggal tidak dapat. Kalau Allah tidak bantu, walaupun kita berupaya. Tapi kalau Allah sudah bantu, maka jalannya akan lebih mudah, lebih mulus, lebih ringan, lebih cepat, lebih cepat. Tapi kalau tidak, Allah alam. Kalau ditanyakan, fadhal. Kalau ada yang perlu ditanyakan, fadhal. Ya, mungkin saya harus perlu menjelaskan apa yang dikutip oleh para ulama kita dari waktu-waktu salat yang dilarang oleh Nabi Muhammad untuk kita salat di waktu itu. Ada 5 waktu kata Rasulullah salat itu dilarang. Salat itu dilarang. Ada yang mengatakan makruh dan lainnya. Kecuali kalau kita di Mekah, 24 jam tidak dilarang untuk orang salat. Tapi kalau di luar, maka ada 5 waktu yang harus kita perhatikan, jangan kita sholat di waktu tersebut. Walaupun dalam madhab ya berbeda pendapat para ulama mengenai namanya memahami waktu yang dilarang ini, sholat apa yang dilarang. Nah, ada sebagian ulama madhab mereka mengatakan sholat apapun dilarang. Sholat apapun di waktu itu dilarang. Walaupun sholatnya qadha, walaupun sholatnya namanya yang lainnya larang. Cuman dalam madhab Syafi'i yang ringan. Dalam madhab Syafi'i yang paling ringan. Beliau berfatwa yang dilarang itu hanya sholat-sholat yang sebab mutaakhir, sebabnya mutaakhir, terakhir. Artinya setelah kita sholat baru kita menjalani sebab. Itu yang dilarang. Tapi selainnya tidak dilarang. Tapi dalam pendapat ulama yang lainnya tidak. Semuanya termasuk itu sebab mutaakhir, mutaqaddim, mugarin dan lain sebagainya. Walaupun kita mengqadha salat dilarang. Jangan tunggu nanti waktu yang tidak dilarang baru kita lakukan. Artinya ketika langit di atas, matahari di tengah-tengah langit. Sebelum waktu zuhur sebentar. Sampai matahari tergelincir masuk waktu zuhur. Bisa kita ketahui dengan benda. Kalau benda ditaruh, ini ada bayangan. Kalau bayangannya tidak ada, tidak ke kanan, tidak ke barat, ke timur, berarti itu matahari di tengah langit. Posisinya pas di tengah-tengah pada kala itu. Terus di waktu setelah sholat asar, ketika orang sholat asar, maka dilarang sampai mega-mega merah, sampai matahari hampir tenggelam. Dari mega-mega merah itu masih dilarang untuk kita melaksanakan sholat sampai matahari betul-betul tenggelam. Betul-betul matahari tenggelam. Masuk waktu maghrib. Ketika masuk waktu maghrib baru boleh kita sholat. Sekali lagi, ini khilaf antara ulama. Ada ulama mengatakan apapun sholatnya dilarang. Cuman sekali lagi, mazhab Syafi'i yang lebih ringan. Karena yang dilarang hanya sebab mutaakhir. Sholat yang sebabnya mutaakhir. Tapi sebabnya mutaqaddim, mugarin boleh. Tapi dalam mazhab lain, apapun sholatnya dilarang. Habis sholat asar sampai matahari namanya mega-mega merah. Matahari mau tenggelam, belum tenggelam sempurna. Sampai dari mega-mega merah itu sampai matahari sempurna tenggelam. Masuk waktu maghrib, baru boleh. Begitu juga habis sholat subuh. Habis sholat subuh tadi, habis sholat subuh, dilarang untuk kita sholat sampai matahari terbit. Sekarang matahari terbit kurang lebih jam 6.15 ya. Hitunglah jam 6.15 sampai matahari terbit. Dilarang. Dari matahari terbit kita masih dilarang untuk sholat sampai matahari naik sekitar 1 tombak. Naik sekitar 1 tombak. Kurang lebih 16 menit
kurang lebih 16 menit dari waktu syuruk, dari waktu terbitnya matahari. Terbit matahari naik sekitar 1 tombak. Ketika matahari naik 1 tombak itu baru hilang larangan kita untuk melaksanakan sholat. Kecuali dalam mazhab Syafi'i tadi ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i beliau seperti sholat isyraq boleh. Kenapa? Karena matahari sudah terbit dulu. Jadi boleh sholat isyraq. Seperti tahiyat boleh. Kenapa? Karena kita masuk masjid dulu. Baru kita sholat. Boleh. Tapi dalam mazhab lain mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Nanti tunggu matahari naik 1 tombak baru boleh sholat. Karena masuknya waktu sholat isyraq itu ketika matahari naik 1 tombak. Kalau sebelum itu masih dilarang. Masih dilarang untuk kita melaksanakan sholat. Dilarang sholat isyraq, dilarang sholat taubat, dilarang sholat hajat, dilarang apapun. Walaupun sholatnya qadha, subuh dan lain sebagainya. Menurut pendapat ulama yang lain, madhab yang lain. Tapi sekali lagi menurut madhab kita Syafi'i, boleh kita melaksanakan sholat. Tapi sebaiknya kalau memang bisa kita menunggu sebentar sejenak, sehingga namanya naik matahari 1 tombak sehingga kita sholat itu menurut ulama semuanya, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah dan lainnya itu boleh jauh lebih baik. Sehingga sholat kita itu semua ulama mengatakan boleh. Tidak ada yang mengatakan di waktu yang dilarang. Itu lebih baik. Makanya ada pendapat namanya al-khuruj minal khilaf. Keluar dari khilaf antara ulama mengenai masalah ini. Sekali lagi, ya, dalam mazhab Syafi'i boleh. Artinya tidak dilarang untuk orang melakukannya, tapi cuma diarahkan. Tidak bisa kita mengatakan haram, tidak boleh, itu waktu yang dilarang, Rasulullah melarang kok sholat dan sebagainya. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena namanya Imam Syafi'i, beliau berfatwa bukan semaunya. Beliau berfatwa melihat namanya riwayat-riwayat yang ada dari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berfatwa seperti itu. Sebentar ulama lain mengatakan Rasulullah bilang larang, dilarang ya dilarang. Tidak boleh ya tidak boleh. Semuanya benar. Tapi ya kita diarahkan oleh para ulama kita, kalau kita melakukan sesuatu, kalau bisa sesuatu yang kita lakukan itu dari ibadat itu, menurut semua pendapat madhab itu boleh. Kalau bisa seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau ditanyakan fadhal, kalau tidak kita tutup. Kalau ada orang yang mungkin ada keperluan, ya boleh namanya jalan dulu bang. Tidak jadi masalah. Boleh berangkat dulu, tidak harus sampai selesai. Boleh berangkat sesuai dengan namanya apa yang menjadi kebutuhannya. Nah, tapi kita tahu di masjid ini tempat i'tikaf, walaupun kita tidur dapat pahala kalau kita niat i'tikaf, walaupun kita tidak beramal. Pahala i'tikaf. Tapi kalau kita baca zikir beramal, pahala i'tikaf, pahala amalnya lain lagi. Kalau tidak kita dapat pahala i'tikaf. Kalau memang kita ketika masuk niat i'tikaf. Kalau yang ditanyakan, fadhal, kalau tidak kita tutup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mantapkan akidah kita, keyakinan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita jalan menuju surganya. Dalam ucapan kita, perbuatan kita, keyakinan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mantapkan kita dalam menjalin hubungan yang jauh lebih baik insyaallah. Kita berharap kemerdekaan yang kemarin dilaksanakan upacaranya dan lain sebagainya, seremonialnya dan lainnya, sampai sekarang masih kita merasa namanya berbahagia, gembira dengan anugerah yang Allah berikan. Mudah-mudahan insyaallah Indonesia ini merdeka untuk semua rakyatnya, dari Sabang sampai Merauke, dari yang paling atas kedudukannya sampai yang paling bawah.
Mudah-mudahan rakyat-rakyat Indonesia yang jelata terutama insyaallah mereka pun merasakan kemerdekaan itu. Untuk lahir batin mereka. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah berikan kemerdekaan, Allah jadikan kita hamba yang merdeka. Hamba yang hanya menghambakan dirinya semata untuknya karenanya Tuhannya Allah dan tidak menyekutukan kepada selainnya fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sirril Fatihah. Alhamdulillah. صلى على سيدنا وعلى سيدنا يا رب القرآن فلها من الدانية أسفاها من الأعمال أزكاها من الأخلاق أطيبها من الأجزاء أجزلها من العافية أكملها ومن الدنيا خيرها من الآخرة نعيمها اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Kita salaman dulu ya.